Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersama penyiar, salah seorang penyiar daripada Radio Ar-Risalah, dan alhamdulillah kita bersama Ustadz Abdi Ridho. Ya, coba perkenalkan Ustadz. Iya Bella, sahabat YouTube ya. Nama saya Abdi Aridon dan saya adalah salah satu penyiar di Radio Risalah FM. Ya, alhamdulillah, beliau merupakan salah seorang penyiar di Radio Ar-Risalah yang pada kesempatan kali ini kami ingin melontarkan beberapa pertanyaan seperti wawancara singkat intinya. Ya, kita mulai ya, Zat. Boleh, tafadhol. Kita memiliki beberapa pertanyaan. Kira-kira antum di sini udah berapa lama menyiar, Ustaz? Alhamdulillah Ana udah sekitar hampir 2 tahun ya. 2 tahun Masih ya? baru-baru aja sebenarnya di 2 tahun. Jadi Ana mulai kemarin dari program untuk remaja ya, malam minggu tanpa pacaran gitu kan. Kemudian baru bertambah seperti tahsin dan kajian. Jadi sebagai host aja sih. Sebagai host. Itu awal mulanya, Ustaz? Awal mulanya tadi acara malam minggu tanpa pacaran kan ya, dan itu untuk anak-anak remaja gitu kan, setiap malam Ahad gitu. Nah, kemudian baru ditambahin lagi gitu. Untuk di awal-awal menyiar antum, Ustaz, kira-kira apakah ada rintangan bagi antum ketika menyiar gitu, Ustaz? Jelas kan, karena kan kita menyiar ini kan suara kita didengarkan oleh para pendengar ya, pendengar yang setia gitu kan, ataupun mereka yang ada di rumahnya Radio Risalah gitu kan. Iya, baik dari streaming maupun secara live, misalnya langsung dari radio gitu kan. Pasti grogi ya, Ana karena waktu di awal itu, aduh ini apa yang mau disampaikan lagi, apa ini kan, jangan sampai salah, jangan sampai ya, gitu. Ada rasa kaku jelas ya kan kita kadang nggak relax ketika ngomong. Nah, itu pasti awal-awal karena memang manusia memang sifatnya itu ada nervous, itu pasti ada gitu kan. Iya, apalagi kok belum terbiasa. Ada saja pembiasaan tadi itu, Ustaz. Benar, semuanya butuh pembiasaan. Betul. Dan selanjutnya, kira-kira kenapa antum itu memilih untuk menjadi penyiar, Ustaz? Apa motivasi antum gitu? Boleh buka? Iya. Iya, sebenarnya penyiar karena kan Anda juga dulunya kuliah S1-nya kan jurusan dakwah, komunikasi penyiaran Islam ya. Oh iya. Nah, jadi itu sangat linear dengan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Jadi ingin mengaplikasikannya aja gitu. Alhamdulillah Anda dapat tawaran untuk menyiar, jadi langsung diterima gitu kan. Karena kan susah ya, kita tuh mendapatkan tawaran pekerjaan gitu kadang kan, apalagi masa-masa pandemi susah gitu kan. Iya. Jadi ya udah terima aja, urusan ini itu belakangan, karena kayak tadi kan semua itu butuh proses gitu. Ya udah terima aja. Alhamdulillah karena kita dimulai dengan karena memang keinginan juga gitu. Jadi karena dilalui terus-terusan jadi cinta gitu ya. Pelatihan gitu ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara antum memotivasi diri antum agar selalu istiqomah untuk menyiar gitu, Ustaz? Ya, karena ini tadi kan tujuannya dakwah ya. Iya, betul. Nah, Tujuan kita dakwah. karena Anda mungkin merasa secara tetap muka langsung gitu, kayak misalnya di forum atau ada kajian itu Anda kurang mampu. Nah, jadi bagaimana cara Anda untuk tetap survive berdakwah dengan cara yang lain? Nah, karena ini salah satu proses dakwah juga atau wasilah untuk dakwah, maka ya udah Anda tetap tekuni gitu kan, karena tujuannya sama gitu. hanya saja medianya berbeda. Masya Allah. Jadi itulah kiat-kiat istiqomah antum. Gitu. Jadi motivasi diri antum juga gitu kan. Benar ya kan. Jadi kita ini dalam ibadah nih gitu. Jadi ya jangan sampai lalai lah gitu. Jadi ketika antum program nyiar nih, Zat, apakah ada di situ program setiap kali antum nyiar gitu dibarengi dengan live gitu, Zat?
ada gitu kan, live streaming kan. Iya. Ya biasanya Ana juga live streaming dari Facebook atau dari Instagram ya. Kadang Ana pakai akun yang Arisalahnya, kadang pakai akun pribadi gitu. Tujuannya apa ya, karena untuk mempromosikan radio juga gitu kan, juga melatih kepedean juga sebenarnya sih gitu kan, karena kan orang susah sih kalau pede depan kamera. Nah, jadi karena kita sering live, nah situ jadi oh bukan berarti ria ya, enggak ya. Iya, enggak. Itu salah satu bentuk personal branding mungkin ya. Gitu kan. Gitu. Cuma ini lebih ke bagaimana supaya kita tuh lebih diterima ucapannya mungkin ya. Karena kan kalau ke aku kan orang pun dengernya iya apa sih gitu kan. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya berapa kira-kira karyawan yang bekerja dalam penyiaran radio ini? Banyak ya. Sekitar kita 10 orang kalau salah. Oh, banyak sih. Iya. Gitu sekitar 10 atau kurang lah. Dan kira-kira berapa banyak program yang diadakan oleh radio ini? Program banyak ya, seperti dari kayak belajar bahasa Arab gitu, kemudian ada nanti kuis-kuis agama gitu kan, terus nanti ada hafalan-hafalan doa, hafalan hadis, terus juga hafalan surah-surah pendek gitu ya, terus tahsin tadi kan, tahsin Quran. Tahsin Quran itu kan 4 kali kalau nggak salah dalam seminggu gitu ya, itu sama 2 jam kan, lumayan lama. Terus kayak tadi ini kan acara bincang-bincang untuk remaja gitu kan, seperti di malam ahad ini. Kemudian ada untuk kajian-kajiannya pagi, sore, malam, nah itu ada. Jadi alhamdulillah cukup variatif lah, dan mungkin supaya pendengar pun nggak bosan gitu ya dengan konten-kontennya. Dan untuk program apa namanya tahsin itu yang termasuk dalam program tahsin ini dari kalangan ibu-ibu atau anak-anak atau para bapak-bapak gitu. Sebenarnya karena radio kan umum ya, siapa saja boleh naik gitu kan, jadi siapa saja boleh naik, dan mayoritas yang naik itu ibu-ibu gitu kan. Gitu. Karena mereka biasa lebih banyak, bukan berarti bapak nggak semangat ya, mungkin karena ya biasa kan pagi bapak-bapak kerja kan, mungkin nggak sempat. Tetap ada juga bapak-bapak yang ikut tadarusan ada, cuma lebih di apa ya, lebih dominannya penelponnya itu tadi ya, ibu dan anak-anak juga ada gitu, beberapa lah anak-anak, cuma lebih dominannya ke ibu-ibu. Metode dalam tahsin ini gimana? Metodenya baca duluan gitu baca kan. Ya. Ini melalui telepon ya? Benar Pak, ya, telepon kan interaktif kita kan. Jadi biar baca dulu, nanti ketika ada yang salah soalnya ibu berarti coba diulangin kata ini, coba diulangin nah gitu. Kita perbaiki makhrajul hurufnya, kemudian tajwidnya. Tapi ya karena apa ya, terbatas, jadi mungkin satu orang cuma berapa ayat aja gitu kan, supaya nanti lain kebagian. Jadi program ini dalam sepekan itu berapa kali? 4 kali ya? Oh iya, 4 kali dalam sepekan, dan setiap pertemuan ada 2 jam. Ada 2 jam ya. Kira-kira antum tahu nggak? Ini kan sebuah radio gitu kan, atau lembaga gitu. Dari manakah pendapatan dari radio tersebut? Ini setahun aja ya, iya. Gitu kan? Karena Anda juga kan sebenarnya bukan pegawai aktif radio ya, tapi cuma Anda sebagai salah satu penyiar aja. Gitu. Karena mungkin dari ini ya, donaturnya. Dari donatur ya, kuatnya donatur gitu. Donatur gitu kan. Kemudian juga kita ada iklan-iklan ya, ada ADS gitu. Jadi iklan-iklan ini kan bayar ya. Gitu. Mereka menaruh iklannya gitu kan, mereka bayar. Jadi itu mungkin pemasukan. Selanjutnya, bagaimana kan proses radio tersebut untuk menyampaikan dakwah? Karena kita tahu Radio Arisalah ini adalah salah satu radio dakwah gitu. Bagaimana kira-kira kiat-kiat dalam menyampaikan dakwah untuk radio tersebut, dalam menyampaikan kepada khalayak publik? Kalau khusus ke dakwahnya ya, dakwahnya itu tadi dengan adanya kajian-kajian, program tadi program kajian dari pagi, kajian sore, kajian malam. Juga di luar itu kita kadang memutarkan juga kajian-kajian yang sudah misalnya sudah terekam gitu kan, kita putarkan gitu lagi. Dan untuk kajian live nya gitu kayak yang tadi pagi, sore atau malam,
itu adanya interaktif. Jadi ketika masyarakat mungkin kurang paham, boleh bertanya langsung pada Ustaz. Oh, dibuka ini ya, tanya jawab Tanya gitu ya. jawab. Oh, ya. Insya Allah bisa nanti mereka pahami apa yang disampaikan Ustaz. Jadi dalam program dakwah tersebut mencanangkan siapa yang lebih dominan untuk menjadikan target gitu, dijadikan target untuk dalam dakwah tersebut. Kalangan mana gitu? Apakah Ya, kalangannya untuk masyarakat. masyarakat umum kah atau Masyarakat umum gitu kan, karena biasanya yang disampaikan itu kan seputar akidah, seputar adab gitu kan. Gitu. Jadi baru nanti kalau fikih mungkin dalam-dalamnya lah diselip-selipkan gitu kan. Tapi memang akidah sih kebanyakan, masalah manhaj, masalah tauhid gitu kan, yang memang untuk semua kalangan. untuk intinya untuk semua kalangan gitu ya. Kemudian radio ini udah berapa lama didirikan Ustaz? Kalau antum tahu Ustaz? Kalau yang anak tahunya dari 2013 ya. 2013 ya. Ini udah 2020, jadi sekitar 7 tahun ya. Masya Allah. Jadi selama 7 tahun ini apa pencapaian yang udah dicapai kira-kira? Dapat beberapa penghargaan, nanti bisa lihat sendiri di luar itu kan ada beberapa penghargaan Nanti dari sahabat AB bisa kita untukkan sedikit uh, penghargaan untuk ini ya, Radio Arisalah. Jadi dapat dari KPI Awards gitu kan. Jadi sebagai apa ya, nominasi apa ya, radio dakwah gitu lah. Oh, di Medan. Baik Khusus gitu di lah. Medan ya atau Sumatera? Iya, di Medan kan. Di Medan ya. Nanti aku bisa lihat sendiri ya beberapa penghargaan, beberapa pendengar yang sudah aktif terus gitu kan. Karena nanti seperti Tahsin aja tuh rame loh gitu. Bahkan ada yang nggak dapet gitu kan. Oh gitu. Bisa tambahin lagi waktunya Karena, gitu kan. karena terbatas oleh waktu tadi. Iya ya? gitu kan. Padahal 2 jam tuh cukup lama kan. Iya. Itu masih Udah kurang. lelah ustadznya gitu ya. Gitu, tapi masih kurang kadang-kadang. Ya itu tadi semangat umat untuk terus belajar gitu ya. Benar, alhamdulillah. Apalagi juga kadang kan Radio Rizal sering bikin ujian-ujian gitu, nanti ada hadiahnya. Jadi Kuis, mereka semangat ya, kuis gitu ya. kan, kuis yang bersifat dakwah lah Motivasi, gitu ya. kan, dakwah motivasi. Jadi mereka pun jadi oh ya, terus dia kita ikutin terus gitu. Jadi itulah tadi wawancara singkat yang kita lontarkan, beberapa pertanyaan yang telah kita lontarkan kepada salah satu penyiar daripada Radio Arisalah. Maka oleh karena itu saya sebagai Abu Yusuf mohon diri menutup pertemuan pada kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.